Baik, kita lanjutkan pembahasan di divide and conquer algorithm kita pada bagaimana mengimplementasikan divide and conquer pada persoalan pengurutan. Kali ini kita akan membahas tentang quicksort. Dan kita lihat ternyata quicksort ini mengimplementasikan divide and conquer algorithm. Perlu kita ingat kembali bahwa ide dasar dari strategi perancangan yang berbasis divide and conquer selalu terdiri atas 3 tahap utama. Yang pertama adalah selalu bagi persoalan ke dalam 2 atau lebih sub persoalan. Kemudian yang kedua, selesaikan setiap sub persoalan. Dan yang terakhir, gabung solusi dari tiap sub persoalan untuk mendapatkan solusi dari persoalan awal. Tapi langkah ketiga ini tidak selalu harus dilakukan, hanya jika perlu saja. Contohnya pada kasus binary search yang saya bahas juga di video sebelumnya, kita tidak melakukan penggabungan solusi dari sub array. Jadi solusi hanya didapatkan dari satu sub array saja. Tapi pada merge sort kita melakukan penggabungan solusi dari tiap sub array. Nah, pada quicksort kita juga melakukan ini ya. Baik, kita lanjutkan. Quicksort memiliki kemiripan dengan merge sort dalam hal sama-sama membagi array ke dalam 2 partisi dan melakukan pengurutan pada tiap partisi secara rekursif. Nah, itu persamaan antara quicksort dengan merge sort. Tapi perbedaannya yaitu pada cara membagi array ke dalam sub-sub array. Tidak sama. Nah, kalau pada quicksort ini kita harus menentukan suatu pivot, suatu nilai pivot yang digunakan sebagai dasar untuk membagi array ke dalam sub array kiri dan sub array kanan. Nah, elemen-elemen array yang nilainya lebih kecil dari pivot kita letakkan di sebelah kiri pivot ini ya, dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot kita letakkan di setelah pivot. Contohnya adalah seperti ini. Contoh, saya punya array yang terdiri atas 4 elemen, 15, 22. Ini arraynya belum terurut. Jika saya ingin melakukan quicksort, maka saya harus menentukan nilai pivot dulu. Misalkan saya tentukan pivotnya adalah elemen pertama dari array, yaitu 15. Nah, kemudian saya observasi elemen array yang lain. Misal sekarang 22 nilainya lebih besar 15, maka saya akan letakkan dia di sebelah kanan. Kemudian 13 ini lebih kecil dari 15, maka dia berada di sebelah kiri. 27 lebih besar 15, maka dia berada di sebelah kanan. Sampai kemudian saya dapatkan 2 array seperti ini, sub array kiri dan sub array kanan seperti ini. Kemudian secara rekursif saya bagi lagi tiap sub array ke dalam sub array lagi. 10 saya jadikan sebagai pivot, kemudian saya bandingkan 13 dan 12 lebih besar dari 10, maka dia berada di sub array kanan. Demikian juga untuk sub array kanan yang ini, saya tentukan 22 sebagai nilai pivotnya, kemudian saya tentukan nilai-nilai yang lain, saya bagi lagi, maka saya akan dapatkan 20 di sub array kiri dan 27 serta 25 di sub array kanan. Ini dilakukan secara rekursif sampai kita mendapatkan seperti ini. Ini cukup rapi ya, dan kebetulan langsung terurut dengan sendirinya. Ini sebenarnya baru partisi. Baik, jadi cukup sederhana sebenarnya algoritma pada quicksort ini, yaitu jika diberikan suatu array maka kita harus menentukan nilai pivot, mana yang akan jadi nilai pivotnya. Nah, di tahapan divide kita akan membagi array ke dalam 2 sub array berdasarkan nilai pivot tadi ya. Dan kemudian pada bagian conquer kita akan mengurutkan nilai pada tiap sub array. Nanti kita akan lihat seperti apa ilustrasinya secara lebih detail. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin lebih baik mana sih antara quicksort dengan merge sort ini? Maka coba kita perhatikan kompleksitas waktu dari quicksort.
Ini adalah algoritma dari quicksort seperti ini ya. Di sini adalah partisi. Ini adalah tahapan divide. Saya partisi array S ini adalah array input. Saya partisi ke dalam dua bagian, sub array kiri dan sub array kanan. Kemudian saya lakukan quicksort secara rekursif. Yang proses nomor 2 ini adalah proses quicksort untuk sub array kiri, dan proses nomor 3 adalah quicksort untuk proses untuk sub array kanan. Nah, operasi dasar yang akan kita gunakan untuk menghitung kompleksitas waktunya ada di sini. Pada dasarnya adalah perbandingan antara SI dengan pivot item pada prosedur partition. Nah, seperti apa prosedur partition nanti kita akan lihat seperti itu ya. Dan ukuran inputnya adalah N, jumlah elemen array S. Maka pada dasarnya secara umum kompleksitas waktunya adalah Tn sama dengan T0. T0 adalah waktu untuk mengurutkan sub array kiri, Tn-1 waktu untuk mengurutkan sub array kanan, dan N-1. Kenapa -1? Karena satu elemen itu kan udah jadi pivot. Maka kalau kita punya S berukuran N elemen, maka sebenarnya kita punya N-1 elemen sisanya. Sebagian akan menjadi sub array kiri, sebagian menjadi sub array kanan. Nah, karena di sini dikatakan bahwa operasi dasarnya ini sangat bergantung pada jumlah perbandingan antara SI dengan pivot item pada prosedur partition yang di sini ini ya. Nah, coba kita akan lihat dulu seperti apa prosedur partition. Nah, pada dasarnya prosedur partition ini akan membagi array S ini adalah array awal, ke dalam dua sub array, yaitu sub array kiri dan sub array kanan, berdasarkan nilai pivotnya. Nah, kita lihat algoritmanya di sini. Ini yang disebut sebagai perbandingan antara SI dengan pivot item yang menjadi operasi dasar pada perhitungan kompleksitas waktu tadi ya. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih kompleksitas waktu dari partisi ini? Nah, prosedur partisi, operasi dasarnya adalah ini, perbandingan antara SI dengan pivot item, dan ukuran inputnya adalah N, yaitu high minus low tambah 1, jumlah elemen pada sub array. Nah, maka kompleksitas waktu pada partisi ini adalah N-1. Kenapa? Karena setiap elemen akan kita bandingkan kecuali elemen pertama. Kenapa? Karena elemen pertama itu kan jadi pivot. Maka jumlah perbandingan yang terjadi itu kan N-1. Ini adalah kompleksitas waktu partisi. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita kembali lagi untuk membahas tentang kompleksitas waktu dari quicksort, ingat ini baru partisi saja, mempartisi array-nya dari sub array kiri dan sub array kanan. Setelah itu kan kita harus melakukan quicksort untuk tiap sub array. Nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, seperti apa sih ilustrasi dari prosedur partisi dari quicksort ini? Apa sih yang membuat dia beda dengan merge sort? Seperti itu ya. Dan kenapa dia disebut sebagai quick, cepat? Seperti itu. Baik, kita akan lihat ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini adalah algoritma partisi. Sama dengan yang ada di slide tadi ya. SI dikurangi dengan pivot, kemudian kita lakukan seperti ini. Nah, sebagai ilustrasi saya punya array yang jumlah elemennya adalah 8, dengan elemen array adalah 15, 22, 13, 27, 12, 10, 20, 25. Ini adalah kondisi awal, initial value ya. Nilai awalnya seperti ini. Nah, saya ingin melakukan partisi, kita lihat algoritmanya. J akan diinisiasi dengan low. Low-nya ini berapa? Low-nya adalah 1. Low 1 dan high ini adalah N. Jumlah elemen array, indeks maksimum dari array. Maka saya set J-nya di sini 1,
kemudian I saya set dengan low plus 1, 2. Begitu ya. Nah, yang dilakukan adalah saya bandingkan SI dengan pivot item. Lihat, pivot itemnya tidak pernah berubah, selalu diset sebagai S yang low. Dalam hal ini, low-nya adalah 1, maka pivot itemnya adalah berarti 15. Nah, saya akan lakukan iterasi, saya jalankan algoritma ini ya, algoritma for. Saya mulai dari I yang kedua. Saya bandingkan apakah S yang kedua kurang dari pivot item. S yang kedua adalah 15 dan 22. 15 dari pivot itemnya. Ini saya bandingkan pada iterasi yang pertama ini. Apakah S2 lebih kecil dari pivot item? Tidak ya. Jika tidak, maka ya sudah, kita nggak lakukan apapun. Kita nggak masuk ke bagian if ini. Kita langsung ke iterasi berikutnya. Di iterasi berikutnya I-nya bertambah, yaitu menjadi 3. Berikutnya yang saya bandingkan adalah SI dengan pivot item. I-nya sudah menjadi 3. I berikutnya adalah berarti 3, 13 ya. Ini tetap tidak berubah elemen yang lain karena belum kita proses ya. Tadi 22 sudah tidak berubah. Sekarang yang kita bandingkan S3 dibandingkan dengan pivot itemnya. S3 adalah 13 dibandingkan dengan pivot item. Apakah dia lebih kecil? Oh iya, karena dia lebih kecil maka apa yang harus dilakukan? C kita increment. Jadi 2. Kemudian kita tukar posisi SI dan SJ. Kita tukar posisi SI dan SJ. SI adalah 13, S yang ke J adalah 22. Maka saya tukar posisi 13 dan 22. Menjadi seperti ini. Saya tukar ya. Seperti itu. Yang lainnya tidak berubah karena sedang tidak kita proses. Saya tuliskan ulang. Nah, seperti ini. Ini adalah kondisi akhir dari iterasi kedua. Kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi ketiga, di mana nilai I sudah di-increment menjadi 4. Apa yang dilakukan? Saya bandingkan nilai SI, S4, S yang keempat, dengan pivot item. S yang keempat itu berapa? 27. 15 dibandingkan 27. Apakah 27 lebih kecil? Tidak, maka tidak terjadi apapun. Tetap ya. Berarti 15, 13, 22, 27. Tetap tidak berubah. Elemen yang lain saya tuliskan. Saya lanjutkan ke iterasi berikutnya, di mana nilai I menjadi 5. Nilai J tetap tidak berubah ya, karena memang tidak ada perubahan. Nah, di sini saya bandingkan SI, S yang kelima, dengan pivot. S5 itu berapa? S5 adalah 12. 12 saya bandingkan dengan 15, 12 lebih kecil, maka apa yang terjadi? Saya increment nilai J menjadi 3, saya tukar posisi S5 dengan S3. Karena di sini diminta untuk SI dengan SJ. SI-nya adalah S yang kelima, SJ-nya adalah S yang ketiga. Maka saya tukar posisi 22 dan 12. Jadi saya tukar posisi 12 dan 22 di sini ya. Nah, saya tukar posisinya. Yang lainnya tetap tidak berubah. Saya tuliskan dulu seperti ini. Gitu ya. Ini adalah akhir dari iterasi ke 1, 2, 3, 4. Keempat. Kita lanjutkan iterasi berikutnya, yaitu nilai I di-increment menjadi 6. Nah, S yang ke-6
S yang ke-6 berapa? 10 ya. Dibandingkan dengan P4. Apakah lebih kecil? Oh iya, lebih kecil. Kalau lebih kecil apa yang terjadi? Kita increment nilai J. J menjadi 4, lalu tukar posisi SI dan SJ. S6 ditukar posisinya dengan S4. S6 ditukar posisinya dengan S4. Berarti 10 di sini ditukar dengan S4. Yang lainnya tetap tidak berubah. Nah, ini kita sedang menjalankan algoritma. Ini adalah hasil akhir dari iterasi ke-5. Iterasi ini berhenti saat kapan? Nah, sampai I mencapai indeks tertinggi, sampai 8 ya. Ini kan baru sampai indeks ke-6. Kita lanjutkan lagi, berarti 7. S7 kita bandingkan, yaitu S7 20, kita bandingkan dengan pivot. Pivotnya berapa? 15. Apakah lebih kecil? Tidak. Oh, tidak lebih kecil, apa yang terjadi? Biarkan saja apa adanya, berarti tidak berubah. Nilainya tidak berubah ya. 15, 13, 12, 10, 22, 27, 25. Kalau tidak ada yang perubahan, I-nya saya increment lagi, 8. S8 adalah 25. Saya bandingkan dengan pivot 15. 25 lebih besar, tidak ada perubahan apapun, maka tetap ya. Proses di loop for selesai karena I-nya sudah mencapai indeks high, indeks tertinggi yaitu 8. Karena S ini isinya ada 8 elemen. Lalu setelah for selesai, kita perhatikan bahwa kita set pivot point dengan nilai J. Nah, coba kita lihat ya. Pivot point, saya tulis di sini saja. Di sini saya nggak apa-apa di sini aja ya. Pivot point akan berisi J. J berapa tadi? J berisi 4 ya. Maka pivot point saya berisi 4. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Saya tukar posisi S low dan S pivot point. Saya tukar posisinya. S low tadinya berapa? Low itu 1 ya. S low tadinya isinya 15. Saya tukar sama S4. S4 berapa? 10. S low saya set dengan 10. Nah, di sini S yang ke pivot point saya tukar dengan S low yang tadi. Pivot pointnya adalah 4, S4 saya isi dengan 15. Begini. Ini adalah kita run proses yang ini ya. S low sama S pivot point ditukar isinya. Maka kita akan punya hasil partisi seperti ini. Yang lainnya tidak berubah, elemen yang lain masih tetap seperti ini. Di sini J-nya tetap 4, I-nya nggak ada, kan I-nya udah habis. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses partisi yang kita lakukan. Nah, di sini perhatikan di sini tadi disampaikan bahwa proses partisi pada quicksort akan menghasilkan nilai-nilai yang lebih kecil berada di sebelah pivot point dan nilai-nilai elemen yang lebih besar dari pivot point akan berada di sebelah kanan. Di sini bisa terlihat ya, meskipun nilai-nilai yang ada di sebelah kiri ini belum terurut, yang di sebelah kanan pivot point juga belum terurut. Nah, ini kan baru satu partisi. Berikutnya kita harus lakukan secara rekursif lagi. Nah, di sini dipartisi lagi, di sebelah sini juga dipartisi lagi sampai selesai. Ini belum selesai ya ceritanya. Ini baru satu kali partisi. Partisinya ini dilakukan sampai kapan? Nah, sampai nilai elemen array-nya cuma 1, berarti prosesnya berhenti. Seperti itu.
Baik, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini adalah proses partisi. Kita kembali ke bagaimana cara untuk menghitung kompleksitas waktu terburuk. Nah, tadi ternyata kita sudah mendapatkan bahwa kompleksitas waktu dari quicksort ini bergantung pada perbandingan antara elemen array dengan nilai pada pivot pada prosedur partisi, sehingga kita akan mendapatkan Tn sama dengan T0, yaitu waktu untuk mengurutkan subarray kiri ditambah dengan Tn-1, waktu untuk mengurutkan subarray kanan ditambah N-1 waktu untuk partisi. Nah, pada kasus terburuk yaitu T0 sama dengan 0. Nah, ini kapan sih kasus terburuk dari sorting ini? Kita kan ingin mengurutkan S terurut menaik. Maka kasus terburuknya ya jika S ternyata sudah terurut menaik. Kenapa? Karena sudah terurut menaik berarti kan elemen pertama adalah nilai yang paling kecil dan nilai tertinggi ada pada komponen pada indeks terakhir. Sedangkan yang kita gunakan sebagai pivot itu kan elemen pertama. Maka dengan demikian ketika kita mengambil prosedur partisi di sini, tidak akan ada elemen yang diletakkan di sebelah kiri pivot. Karena kan pivotnya udah nilainya udah paling kecil tuh. Sehingga T0 di sini nilainya akan menjadi 0. Itu pada kasus terburuk ya. Sehingga persamaan recurrence akan menjadi Tn sama dengan Tn-1 ditambah N-1 untuk N lebih dari 0 dan T0-nya sama dengan 0 dari sini ya. Nah, ini adalah persamaan recurrence homogen, dan untuk menyelesaikan persamaan seperti ini kalian dapat menggunakan persamaan karakteristik yang kita pelajari di materi kompleksitas waktu asimptotik untuk menyelesaikan algoritma rekursif seperti itu. Nah, sehingga kita akan mendapatkan solusi sebentar. Seperti ini, Tn adalah N kali N-1 dibagi 2, sehingga order of growth dari kasus terburuk, kompleksitas waktu terburuk untuk quicksort ini adalah big theta N kuadrat. Kalau dibandingkan dengan merge sort itu kompleksitas waktu terburuknya adalah big theta N log N. Order of growth-nya masih lebih kecil dibandingkan order of growth dari quicksort, sehingga merge sort masih lebih efisien ya. Baik, itu adalah bahasan kita tentang quicksort yang mengimplementasikan divide and conquer strategy. Pustaka yang saya gunakan untuk menjelaskan materi divide and conquer ini dapat kalian lihat, ada 2, yaitu Introduction to the Design and Analysis of Algorithm karya Ananda Levitin dan Foundations of Algorithm karya Richard Neapolitan. Baik, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.